Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bupena jilid 5C, tema 7 yang berjudul Peristiwa dalam Kehidupan. Video ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Kita lanjut ke halaman 119 langsung adik-adik. Di halaman 119 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia, tapi sebelumnya adik-adik silakan baca dulu sebuah teks yang berjudul I.R. Soekarno. Pertanyaannya adalah buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana berdasarkan teks di atas. Setelah itu tukarkan pertanyaanmu dengan teman sebelahmu untuk dijawab. Pertanyaannya yang pertama adalah apa yang dibaca Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945? Pertanyaan di mana? Di mana Bung Karno ditangkap dan diasingkan oleh Belanda? Pertanyaan kapan? Kapan Bung Karno terpilih menjadi Presiden Indonesia? Pertanyaan siapa? Siapa yang membentuk dan memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI? 5. Pertanyaan mengapa? Mengapa Bung Karno menjadi tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia? 6. Bagaimana? Bagaimana cara Bung Karno menenangkan keadaan memanas di Surabaya akibat pertempuran? Silakan di stop videonya dan disalin. Kita lanjut ke halaman 121, ayo berlatih IPS. Nomor 1, apa latar belakang terjadinya perang 10 November 1945 di Surabaya? Jawabnya adalah tewasnya pemimpin tentara sekutu yang bernama Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Nomor 2, tuliskan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang 10 November 1945. Jawabnya adalah Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, R.M. Sutoyo, Kolonel Sungkono, dan Bung Tomo. Terlanjut ke nomor 3. Siapa nama pemimpin pasukan TKR yang gugur pada pertempuran Ambarawa? Jawabnya adalah Letnan Kolonel Istiman. Nomor 5 dulu ya adik-adik. Nomor 4-nya soalnya panjang jawabannya. Nomor 5 dulu, mengapa rakyat Bandung membumi hanguskan kota Bandung Selatan? Jawabannya ada di atasnya ini adik-adik. Jawabnya adalah agar dibumi hanguskan itu dibakar ya adik-adik ya. Mengapa diperlakukan seperti itu? Karena jawabannya ini agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Nah, kita kembali ke nomor 4. Buatlah lini masa urutan peristiwa Perang Ambarawa. Saya sudah buatkan lini masanya sini adik-adik. Perang Ambarawa yang pertama tanggal terjadinya perang yaitu 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945. Kemudian latar belakang terjadinya perang yaitu tentara sekutu melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Kemudian tokoh-tokoh dalam Perang Ambarawa yaitu Letnan Kolonel Istiman dan Panglima Divisi 5 Banyumas. Dan hasil akhir perang adalah pasukan TKR memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945 yang diperingati sebagai Hari Infanteri. Kita lanjut ke halaman 125. Di halaman 125 ada ayo berlatih PPKN. Oh, tapi sebelumnya adik-adik, tetap di halaman 125, di sana di atasnya itu ada ayo berlatih bahasa Indonesia ya. Bacalah kembali teks berjudul Muhammad Hatta, setelah itu tuliskan kesimpulan satu paragraf. Kesimpulannya ini adik-adik. Jadi Muhammad Hatta adalah wakil presiden Indonesia yang pertama. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Bung Hatta aktif dalam organisasi Jong Sumatera. Beliau juga ikut merumuskan teks proklamasi dan mendampingi Bung Karno membacakan teks proklamasi. Atas jasa-jasanya, beliau diberi gelar Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Silakan di stop videonya dan disalin. Kita lanjut ke halaman 125 yang bawah. Di sana ada berlatih PPKN. Nomor 1, jelaskan keberagaman yang ada di daerah tempat tinggalmu berdasarkan unsur-unsur budaya yang ada di Indonesia.
Ini contoh ya adik-adik. Yang pertama, keragaman kepercayaan. Penjelasannya, seluruh warga di lingkungan tempat tinggal menganut agama yang berbeda-beda. Kemudian apalagi keragaman yang ada? Ini lanjutannya. B. Keragaman mata pencaharian. Penjelasannya, di lingkungan tempat tinggal, sebagian besar warga bekerja sebagai pekerja kantoran. Ini berbeda-beda ya adik-adik ya. Di lingkungan saya dan di lingkungan adik-adik berbeda. Kalau adik-adik berkenan dengan contoh yang saya buat, silakan dibuat. Keragaman apa lagi yang ada di wilayah saya? Yang C, keragaman bahasa daerah. Di lingkungan tempat tinggal, sebagian besar warga merupakan warga pendatang yang berasal dari Pulau Jawa. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Apakah keragaman menjadi salah satu penyebab munculnya ancaman bagi persatuan Indonesia? Jelaskan. Jawabnya adalah tidak tepat ya adik-adik ya. Alasannya karena keberagaman menjadi suatu hal yang indah yang seharusnya dapat menyatukan rakyat Indonesia. Lanjut ke nomor 3. Apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mencegah hadirnya ancaman bagi persatuan Indonesia? Jelaskan alasanmu. Sebaiknya dengan menjaga dan ikut melestarikan keberagaman kebudayaan Indonesia. Nah, nomor 4. Lani memiliki teman baru di kelas, yaitu Sari. Sari berasal dari Jawa Tengah. Saat bermain, Sari tidak mau menggunakan bahasa Indonesia. Sari menggunakan bahasa daerah yang belum dimengerti oleh teman-temannya. Sari juga hanya bermain dengan temannya sesuku dengannya. A. Apakah tepat sikap Sari menggunakan bahasa daerah saat bermain dengan teman yang tidak mengerti? Jawabannya adalah tidak tepat. B. Apakah sikap Sari menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan? Jawabnya adalah tidak. C. Jika kamu menjadi teman Sari dan Lani, apa yang akan kamu lakukan? Pastinya menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kita lanjut ke halaman 132. Adik-adik di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Ini halaman 132. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Perundingan Linggarjati. Kemudian di sini ada peta pikiran yang harus dibuat. Sudah saya buatkan di sini ya, adik-adik ya. Tokoh-tokoh yang terlibat adalah Sultan Syahrir dan Van Mock. Waktu perundingan pada 10 November 1946. Tujuan perundingan adalah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan di sini ada 3 hasilnya. Yang pertama, pengakuan kedaulatan Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Madura secara de facto. Nomor 2, Indonesia dan pemerintah Belanda bersama-sama mendirikan negara federal yang bernama Negara Indonesia Serikat atau NIS. Nomor 3, NIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Dan tempat perundingannya adalah di daerah Linggarjati, Cirebon. Kita lanjutkan ke latihan soal subtema yang kedua di halaman 136. Dimulai dari IPA ya adik-adik ya. Nomor 1, benda yang tidak bisa mengalami perubahan wujud dari padat ke cair lalu kembali ke padat lagi. Jawabnya adalah yang D, kamper. Nomor 2, setelah mencair mentega dapat kembali menjadi benda padat jika jawabnya adalah B, didiamkan. Nomor 3, ini ada besi yang dipanaskan ya adik-adik ya. Proses pelelehan logam pada gambar tersebut adalah contoh kegiatan penyerapan kalor karena jawabnya logam yang dipanaskan dengan suhu tinggi akan mencair. Nomor 4, saat dipanaskan air akan menyerap kalor sehingga akan berubah menjadi titik-titik yang berwujud titik-titik. Kalau air dipanaskan itu akan berubah menjadi uap. Wujudnya adalah bulir-bulir.
Nah, sudah ada ya, jawabnya ini adalah uap, ini berwujud bulir-bulir atau cairan. Nomor 5, ibu membuat es krim dari agar-agar yang dicampur air. Setelah selesai membuat campuran, ibu masukkan ke dalam alat cetak lalu menaruhnya dalam freezer. A. Tuliskan perubahan wujud benda yang terjadi pada campuran es krim tersebut. Jawabnya adalah membeku. B. Mengapa benda yang dimasukkan ke dalam freezer dapat membeku? Jelaskan. Jawabnya karena terjadi pelepasan kalor. Bahasa Indonesia, baca dulu teks yang ada di dalam kotak ini ya adik-adik. Saya langsung ke nomor 1. Ide pokok paragraf pertama pada teks tersebut adalah jawabnya yang C. Pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Di atas ini ada yang C. Kemudian nomor 2, kalimat tanya yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah jawabnya yang B. Mengapa pemerintah Jepang membentuk PPKI? Nomor 3, tepatnya tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 pasukan sekutu berhasil menghancurkan 2 kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Informasi yang dicetak tebal pada kalimat di atas merupakan jawaban dari kata tanya. B, jawabnya adalah kapan. Bacalah teks dulu ini adik-adik. Saya langsung ke pertanyaannya. Nomor 4, tuliskan pokok pikiran pada teks tersebut. Pokok pikirannya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nomor 5, tuliskan kesimpulan dari paragraf narasi sejarah tersebut. Wah, panjang ini adik jawabnya. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Para pemuda Indonesia mengasingkan tokoh proklamator Indonesia yaitu Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Para pemuda melakukan hal tersebut setelah golongan tua selalu menolak usulan para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tujuan para pemuda mengasingkan Bung Karno untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang yang dapat menghambat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan di stop videonya dan disalin. Kita lanjutkan ke SBDP nomor 1. Berikut yang bukan macam pola lantai pada tarian adalah jawabnya yang A. Pola lantai atas. 2. Contoh tari yang menggunakan pola lantai garis lengkung membentuk lingkaran. Jawabnya adalah A. Tari kecak dari Bali. Nomor 3. Tari saman dari Aceh menggunakan pola lantai. Jawabnya adalah horizontal. Nomor 4. Tari jaran kepang merupakan tarian yang berasal dari daerah. Jawabannya adalah Jawa Timur. Nomor 5. Gambarkan 2 jenis pola lantai yang digunakan di dalam tari daerah. Tuliskan contoh tari daerahnya. Pola lantai horizontal modelnya seperti ini. Contohnya adalah tari saman dan Aceh dan tari Yosepan dari Papua. Kemudian yang B adalah garis lantai melengkung. Contohnya tari Rejang Dewa dan Bali dari Bali dan tari Sedati dari Aceh. Lanjut ke PPKN ya adik ya, nomor 1. Berikut yang bukan merupakan unsur kebudayaan adalah jawabnya D. Kepribadian masyarakat. Maaf adik, bukan kepribadian masyarakat tapi pengalaman hidup. Oke, jawaban nomor 1 adalah D. Nomor 2, semboyan bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman pemersatu masyarakat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 3, tuliskan 2 contoh kegiatan yang menggambarkan kerukunan dalam keberagaman masyarakat. Yang pertama, saling membantu dengan semua warga yang ada di lingkungan kita. Kemudian, seperti gotong royong akan dapat memudahkan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 4, tuliskan upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Jawabannya adalah menyelenggarakan pertunjukan kesenian daerah dan membuat sanggar tari daerah. Stop videonya dan disalin. Nomor 5, kamu ditunjuk sebagai panitia perayaan upacara lomba kemerdekaan di sekolah. Teman-temanmu berasal dari daerah yang berbeda dan memiliki jenis permainan yang beragam. Bagaimana seharusnya sikapmu yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika? Jawabnya ya, mempersilahkan teman-teman untuk memperkenalkan kebudayaannya masing-masing.
Kita lanjut ke IPS nomor 1. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal, jawabnya adalah yang C, 18 Agustus 1945. Nomor 2, salah satu tokoh nasional yang terlibat dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya adalah, jawabnya B, Bung Tomo. 3, taktik Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah, jawabnya Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Apa yang terjadi, nomor 4 ya? Apa yang terjadi setelah tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan Bandung bagian utara? Jelaskan. Jawabnya adalah terjadi pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Bandung Utara pun jatuh ke tangan Sekutu dan pasukan Indonesia beserta pemerintah mundur ke Bandung Selatan. Nomor 5, tuliskan 4 tugas utama dari PPKI. Yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku Pupena Jilid 5C tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.